Oke, selamat siang teman-teman di rumah. Kembali lagi bersama saya Joni Tomo Putra. Kali ini Dasar Parapita akan mengadakan Dhamma Talk bersama dengan Suhu Nengshu. Kali ini kita akan berkolaborasi dengan privasi kebaikan dari Suhu Nengshu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas All About the Moon. Apa kali ini yang akan kita bahas? All About the Moon. Oke, kita tunggu Suhu Nengshu untuk hadir teman-teman. Oke, halo Kodanar, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita tunggu Su Nengsi untuk bergabung ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas All About the Moon. Khusus minggu ini, Dhamma Talk kita pindahkan ke hari Sabtu. Tapi mulai minggu depan kita akan mulai di hari Jumat lagi. Halo, Namo Buddhaya semua yang baru beradir. Kita tunggu Su Nengsi untuk bergabung ya. Oke, belum bergabung sepertinya Su Nengsi. Oke, saya ucapkan selamat bagi yang baru bergabung teman-teman. Kita tunggu beliau untuk hadir. Mungkin ada sedikit. Oke, semoga sehat juga selalu. Kita akan bahas All About the Moon. Mungkin yang akan dibahas adalah tentang kue bulan ya, atau kue tangcup ya. Karena belum lama kita sedang merayakan, atau kita mungkin makan juga ya kue bulan. Oke, sudah bergabung dengan kita Su Nengsu. Kita undang. Oke, kita tunggu untuk hadir. Saya ucapkan selamat siang teman-teman yang baru bergabung. Halo, Namo Buddhaya Su, Namo Mitofo Su. Ya, nama Mitofo. Oke, Halo, eh, suara saya jelas Pris Su? ya? Iya betul. Pris, Iya, free. nggak ada gambar. Betul betul Su. Tapi kalau gambar saya gimana Su? Halo, Oke, sebentar. Iya, halo, halo Su. Halo. gambarnya saya ya, nggak ada. Gambar suhu agak nge-freeze suhu. Eh, Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, mungkin ada sedikit gangguan sinyal dari suhu Nengyu. Kita coba untuk undang kembali. Oke. Ya, Oke. di Sudah lebih baik sudah. suhu. Oke, amin Yes, suhu. ya Mitofo. Selamat pagi, good Oke. morning. Oke. Suhu apa kabar? Baik, sehat selalu. Gimana di sana? Ya. Baik-baik. Lagi hujan kecil-kecil tuh. Oh, di sini juga mendung, tidak ada matahari, Oh, tapi bukan oke, berarti bagus. hujan. Iya. Oke. Suhu ya. Suhu merupakan senior saya di keluarga besar pelajar Bus Tangerang atau KBPBT. Suhu juga dulu waktu masih sekolah juga sudah pernah menjadi guru pengajar untuk agama Buddha ya Suhu ya. Ya, itu karena Oh, ada kesempatan. Ada oke, mungkin kesempatan dan ada kebaikan. Nah, oh, mungkin bisa diceritakan Suhu kenapa bisa terjun padahal masih sekolah tapi sudah semangat untuk menyebarkan agama Buddha Suhu. Karena kan tentu nggak mudah ya, iya. pasti kan kita malu ya Suhu, karena kan masih muda juga ya. Ya, dulu nggak ada guru agama seperti sekarang. Dulu itu sulit Oh, sekali. Nah, baru ada cuma Nalanda. Dan Nalanda itu sekali lulus langsung direbutin oleh banyak oh, sekolah dan yang lainnya. Sehingga pada saat itu benar-benar minus banget tenaga pengajar. Dan waktu saya SMP memang bertemu dengan guru-guru hebat, ya kan. Saya baru memeluk agama Buddha saat itu di SMP. Jadi di SMP baru kenal lah apa itu Buddhism, tapi sekali kenal jatuh cinta gitu. Terus ya dulu buku Buddhis itu masih sedikit. Jadi saya oh, belajar banyak dari buku-buku yang ada dan ujian itu bagus-bagus terus. Nah akhirnya sampai di SMA, apa Dhamma tahu ya? Nah itu tahu tahu tahu. bilang, itu di SMP 1 kurang guru, kamu mau nggak ngisi di sana? Waduh, saya mana bisa Pak? Bisa lah, kamu pasti bisa katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya bantuin Pak Guno. Saya bilang coba-coba dulu. Nah, kayak dari situ malah keterusan dan saya ngajarnya setiap kali kelas 2. Jadi kelas 2 Hmm, itu ngajar di kelas 2 jadi tengah-tengah gitu.
Nah, terus pas sudah saya lulus SMA, pada mah bilang lagi, SMA Negeri 3 dulu ya. Sekarang sih Negeri 4. Hmm. SMA Negeri 3 itu Oh. butuh bantuan, Pak Ian Setiawan. Boleh nggak bantuin di sana? Waduh, nggak ada kata tidak lah pada saat itu. Ya, masih semangat. Nah, jadi begitulah ceritanya jadi tenaga pengajar. Kalau untuk keluarga besar pelajar tulis Tangerang, memang pada saat tahun 92, 93 ya. Nah, 92, 93 itu ini sekali eh organisasinya sempat vakum 3 tahun kalau nggak salah gitu. Dari terakhir Korubi Santamoko, terus tidak ada lagi KBPBT. Lalu kita undang lagi senior-senior, lalu kita bangkitkan kembali, kumpulin anak-anak semua, dan yang menjadi ketua umumnya pada saat itu Hendra, Kocun Giok, Hendra Kedaung ya. Nah, jadi Oh, iya. kebetulan saya ketua satunya. Nah, jadinya kita mulai lagi KBPBT dari situ. Dan akhirnya sampai sekarang, nggak tahu deh sekarang bagaimana. Berkembang lagi ya. Sempat Eh, vakum ber- kemarin-kemarin ya. Selang Iya, putaran tuh. iya. Jadi ya inilah namanya pasang surut generasi muda. Artinya kita ini walaupun masih muda, harus dilihat Guru Agung Sambuda kita juga dari masih muda sudah mengajar. Dia dari, bayangin, dari 8 tahun usianya sudah bisa bermeditasi di bawah pohon mangga dan mencapai sedikit pencerahan. Lalu kemudian setelah lulus di usia 16 tahun sudah menikah ya kan, dan kemudian memutuskan untuk keluar dari istana itu di usia 29 tahun. Berarti memang berprestasi banget semasa mudanya, dan pemikiran-pemikirannya selalu diperhitungkan dengan pangeran-pangeran lain di sekitar India. Karena semua tiga Weda itu dihafal dan sudah masuk serta dipahami dan dimengerti oleh Pangeran Siddhartha. Jadi beliau ini termasuk yang smart karena Bodhisattva dilahirkan itu dengan kelebihan-kelebihannya, dan masih muda, usia yang masih muda, memutuskan untuk meninggalkan istana dan bertapa, sehingga usia 35 tahun telah mencapai kebodian atau pencerahan sempurna dan disebutlah sebagai Buddha. Jadi bayangin di usia 35 tahun, usia yang muda. Jadi sebenarnya Buddhism itu buat yang muda yang berkarya, bukan nunggu sampai tua, nunggu sampai senior baru memulai, itu udah terlambat. Jadi Sang Buddha sendiri mencontohkan, bahkan Rahula sendiri adalah Samanera pertama, di usianya yang masih sangat muda belia dan mencapai kesucian juga. Artinya, di sini adalah siapapun, selama kalian bertekad memiliki satu keinginan dan memiliki satu tekad yang kuat, maka kalian pasti bisa untuk mewujudkan hal-hal yang indah gitu dalam hidup ini. Hmm, Jangan tunggu betul, sampai betul. terlambat, sudah tua, baru kita baru mau mengabdi. Terlambat. Nah, saat ini yang muda yang mengabdi. Ya, Betul, nah betul. gitu. Saya aja masih selalu merasa muda tanpa terasa udah kepala 4 gitu kan. Aduh, udah gak muda lagi. Wah, Gimana ini gitu kan. Cepat sekali perjalanan. Umur 29 udah dicukur sama Nera 5 tahun ya. Terus kemudian 35 jadi biksu penuh ya. Sekarang udah kepala 4, 10 tahun lebih. Cepat. oke. Luar biasa Ya. perjalanannya suhu ya. Ya, Suhu. itulah Kayaknya makanya. kita mau bahas about the moon ya suhu ya. Demon Semua ya. tentang bulan. Kamu namanya siapa ya? Tadi peserta ada yang nanya, belum kenalan. Kenalan dulu dong hostnya. Oke. Biasa saya yang jadi host. Nama saya Juan Su. Juan, ya Juan. Iya, Juan. Dari mana? Kenalan atuh. Oh, Kan kamu hostnya. oke. Mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Juan Ditama Putra. Saya saat ini masih bersekolah ya di SMK Negeri 1 Kota Tangerang, Cikokol. Saya domisili di daerah Tanjung Pasir, Su. Dulu Su juga Waduh, udah pernah ke itu. wihara saya juga sih, di Kebun Teki yang Sri Dharmaguna ya, Su. Oh ya ya, itu kan daerah Engkong saya. Jadi kalau daerah Kampung Oh, Melayu, Tanjung Burung, Tanjung Pasir itu udah daerah kekuasaan kakek saya sebetulnya kan. waduh. Wihara Dulu Trima juga Dharma kami, Kampung Melayu itu oh, yang bangun salah satunya engkong saya. Nah, oh, oh. iya, jadinya Berarti baru tahunya memang setelah domisili beliau Su di meninggal. Kampung Melayu, Su. Oh, Enggak, saya di Tangerang. Jadi dari mama ya, mama itu di Kampung Melayu, Rumah Gedong, Eretan Kajangan. Nah, dari situ oh, iya, itu iya. saudara-saudara banyak banget di sana. Jadi rupanya kongco saya itu tuan tanah di sana. Oh, iya, iya. Jadi namanya Kang Bun gitu. Jadi kalau orang dulu pinter
pintar kungfu, pintar segala macam dan melindungi rakyat kecil ya itu katanya Kongco. Jadi sampai Engkong itu meninggal itu baru tahu kalau beliau itu memang eh, pendiri Buddhis, pendiri wihara dan aktivis gitu. Jadi waktu Engkong meninggal, semua teman-temannya datang dan mengatakan bahwa Engkong ya, luar biasa. Ini suara apa ya? Sasi-sasi. Oh, mungkin Ah, sebentar Su, saya tutup kapal dulu. terbang ya? Mobil tanah Su, Ah, oh mobil mobil tanah. tanah. Iya, Iya, oke. kayak jet gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadinya begitulah daerah Kampung Melayu itu adalah tempat biasa dulu ini. Waktu SMA saya diminta kan kita udah ikut penataran Dhamma Duta. Jadi anak SMA yang terbaik pada saat itu masuk ke 5 besar dan saya nomor 2 ya kalau nggak salah. Nah, jadinya setelah itu ditanya mau nggak ceramah gitu maksudnya di wiara-wiara. Saya bilang, waduh saya masih muda banget. Tapi ya dikasih kesempatan, nah oke lah ambil lah. Jadinya dari ujung ke ujung tuh, dari Curug sampai jauh lagi Wah, Lancayu, terus sampai ke kampung Tanjung Burung, Lemot, sampai ke Kebon Tanjung Burung juga Teki. Su. Ya, zaman dulu naik motor. Jadi kadang-kadang udah kerja pun, pulang kerja ditelepon. Suhu, dulu Ko Agus ya, bukan tuh. Ko Agus, romonya nggak datang, penceramahnya nggak datang. Oh, ya udah langsung. Ambil motor, cabut, cing, ngebut. Tapi cuma ke Kebon Lumayan Teki jauh. aja nggak berani. Kebon Teki itu sama Ko Oh, Acong dulu, berenam. Harus naik motor, rame-rame. Karena katanya kalau sendiri bisa dibegal. iya Iya, betul betul jadi Su. iya. Jadi dulu kalau ke kampung-kampung rombongan, ada ranger, Power Ranger. Nah, inilah Oke, ya topik kita kan bulan. Jadi mulai nih kita ah, masuk ke topik. oke. Apa yang mau All about the ditanya? moon. Ya, Bulannya all bulan apa about nih the Su? moon. Bisa Bulannya bulan apa Su? macam-macam. Ada Januari, Februari sampai Desember. Ada bulan Maga, bulan Waisak, ya ada bulan Oke. Asada. Katina nggak Ada ada, nggak? adanya Katun. Oh, Katin. Katika, Oke, Katika. Ya. Katika. Oke, Su. Mungkin kalau bulannya tentang kue bulan atau kue tangcupnya gimana, Su? Oleh, sebenarnya udah lewat Oh, sih, tapi nggak apa-apa, masih dalam suasana kue bulan yang banyak sisa. betul. Oke. Jadi, Sebenarnya sebetulnya gini, kita Su. bicara, ya, kita bicara, Eh, eh, ya, bisa lagi, Su. ya, kita bicara tentang tradisi Tiongkok, kebudayaan, Hmm, ya. Nah, betul. bicara tentang kebudayaan di Tiongkok nggak sama dengan di Benteng. Jadi tradisi Benteng, ya ini sering diledekin ini kawan-kawan kita nih. Maksudnya, Eh, kalau di Benteng kan namanya kue bulan Tongcupia kan namanya. Sama betul, di betul. Tongcupia itu Cungcupi, Cungcuping Cung, ya, cung. Tongcupia ya, Hmm. kue Oh, kan, iya ping. eh, Jadi bulat kalau di Benteng mah, bulat, putih gitu kan, betul. keras Eh, gitu, gepeng. Nah, kamu masih ada nggak kue bulannya? Unjukin loh kan teman-teman. Masih ada? aduh, Udah habis? lagi udah Udah habis, nggak ada? Su. Udah nggak ada. Ya itu kan Mau bulatnya beli juga habis segini. bener di Ah, spanduknya. iya bulatnya gede kan? Bulatnya segini Iya, kan? betul. Nah, bola Eh, putih terus ada stempelnya, ada tulisannya. eh, Nah, itu gepeng. Kalau dipotong isinya ada cempedak, nangka dan segala macam. Gede banget, itu bisa dilempar. Keras banget soalnya kan. Nah, itu jadi itu hmm, istilah di benteng. Terus begitu udah kita ke Jakarta atau ke daerah-daerah, kue bulannya kecil gitu kan. Isinya ada eh, duren, ada telur asin, ada teratai, ada tausa gitu ya, dan macam-macam. Jadi ini ada perbedaan tradisi aja. Nggak tahu dari benteng itu benteng sama Betawi Jakarta kue bulannya sama bulat gede gitu. Mungkin karena dipikirnya dulu bulan itu bulat, jadi dibikinlah eh, kue yang kayak bulan bulat gitu. Nah kalau yang daerah itu kan kecil-kecil dia ada eh, stempelnya, terus dimakannya lembek gitu kan. Nah ini adalah hanya tradisi. Tapi kita lagi lihat esensinya apa? Esensinya hmm, tongcuk ya ini adalah pergerakan di tengah musim gugur. Jadi cung itu tengah. hmm, Ciu itu artinya musim gugur. Nah, pia itu ya kue, ya cung cung cie itu adalah musim. Jadi ini adalah musim pertengahan musim gugur, jadinya istilah begitu. Ada festival.
Festival itu yaitu tempat orang-orang semua orang kebudayaan Chinese itu tradisinya berkumpul untuk merayakan sebuah festival kebahagiaan di tengah musim gugur. Kenapa? Panen udah selesai. Panen udah beres, semua bunga-bunga lagi pada mau mekar, udah pada berguguran, pohon-pohon kayak pohon apa tuh yang bagus-bagus yang indah itu pada kuning semua dan rontok udah mulai rontok. Nah ini bagus banget cuacanya juga nggak dingin juga nggak panas, terus juga enak banget. Dan terutama persis di bulan ini adalah titik antara bulan terdekat dengan bumi, sehingga kita bisa melihat bulan itu besar sekali dan hangat gitu ya. Maksudnya nyaman gitu. Sehingga banyak orang setiap musim ini, setiap kemarin Cap Go itu puas purnama, itu semua itu pada keluar rumah dan kemudian pada makan kue di depan rumah. Nah, jadi ini adalah makna. Makna yang pertama adalah kue ini harus dibagi, bukan buat makan sendiri, ya. Nah, jadi kue ini untuk sharing sebetulnya. Jadi kalau kamu bikin kue bulan, kamu nggak boleh makan sendiri tuh, harus dibagi-bagi ke orang. Dan orang juga beli atau bikin, bagi-bagi juga ke orang. Jadi kue yang kita makan adalah hasil sharing. Namanya juga silaturahmi. Silaturahmi itu saling berbagi, saling sharing, saling mengunjungi. Dan setelah kita dapetin kuenya, mau berapa biji pun itu harus dipotong-potong. Nggak boleh makan sendiri. Misalnya kamu dapat yang rasa cempedak, saya rasa durian, ada yang rasa tausa, ada yang rasa telur asin. Nah itu akhirnya udah dipotong-potong, kan kita sharingan tuh, bagi-bagi. Akhirnya satu orang tuh dalam satu keluarga maupun dalam tetanggaan atau apa bisa makan banyak rasa daripada kue bulan ini. Ini artinya kita itu tidak serakah hanya makan satu bagian kita, tapi saling berbagi. Nah, adil lah harus baginya tuh, harus bagi sama rata. Jadi ini adalah sharing, satu sharing rasa, dua yang manis ya sharing kemanisannya, kebahagiaannya, yang asin juga yang itu juga sharing asinnya. Jadi artinya hidup kita kan banyak rasa. Sehingga ketika sama-sama rasa ini kita saling berbagi, kita menjadi lebih dekat lagi, lebih akrab lagi dan satu rasa gitu. Rasa dalam kebaikan. Nah, itu yang pertama tentang sharing. Terus yang kedua, dalam kue bulan itu ada message, ada pesan. Ya saya kalau kita beli sekarang pesannya adalah Qishang, Rui, atau Ping An. Qishang artinya adalah sehat. Sehat ya. Terus Cenkang, sehat itu Cenkang. Terus Ping An itu selamat. Ya selamat, terbebas dari segala macam bahaya. Terus Rui itu lancar, semuanya dilancarkan. Terus juga ada lagi yang pesannya makmur, Facai. Facai itu artinya makmur, banyak rezeki gitu. Jadi kita saling cufu itu saling mengucapkan. Jadi dalam kue bulan itu ada pesan yang masa tersendiri. Itu sih udah zaman sekarang. Kalau zaman-zaman dulu itu kue bulannya mungkin mirip kayak yang di Tangerang itu, bulat gede, terus kan masih polos. Nah itu bisa ditulisin dengan puisi, bisa ditulis dengan surat, bisa ditulis dengan apa. Jadi indah gitu sebenarnya pada saat terang bulan itu kita tukeran pesan. Ya misalnya kamu mau memaafkan seseorang atau minta maaf. Nah, kamu tulis dalam pesan itu, kasih ke orang itu, jadi kayak surat dalam bentuk kue. Nah, terus juga ada tradisi juga kalian di daerah sungai, pinggir sungai. Nah, itu yang dari hulu ke hilir kan. Yang dari atas itu dia akan tulis pesan, lalu dibikinin perahu-perahuan, kue-kuenya disusun di atasnya. Nanti kuenya itu kan ngalir. Nah, nanti yang di bawahnya nanti ngambil. Begitu dari ambil, perahunya ditaruh lagi sama kue dia. Jadi ngalir terus ke bawah. Jadi ada rasa serunya adalah dia dapetin pesan spesial saat itu gitu. Dan juga ada bisa dibilang juga tradisi zaman perang itu juga menjadi surat rahasia. Jadi kalau mau memberikan pesan, isinya di dalam kue itu ada surat rahasia. Nah, itu zaman-zaman dulu lah perkembangannya begitu. Dan kalau kita lihat lagi antara daerah, beda-beda semua tuh kuenya. Jadi ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya bulat begini, ada yang gepeng, ada yang apa. Nah, banyak sekali perbedaan-perbedaan antar daerah. Yang kita makan banyakkan di sini kan daerah Fujian, daerah Nanfang, daerah selatan. Kalau kita ke Beijing, kue bulannya beda lagi. Kalau ke Taiwan, kue bulannya namanya Taiyangping. Jadi kue matahari bukan bulan lagi. Kalau kue bulan yang kecil langsung caplok aja Bro Emil.
Oh, Iya, ada coach saya nih, Mas Emil ya, guru saya tuh dia. oke. Ya banyak di sini yang datang, saudara-saudara dari grup di sini. Jadi sama-sama kita yang mendengarkan hari ini bukan hanya umat Buddha, ternyata banyak sekali yang lain juga ikut menyaksikan tayangan ini, karena kita bilangnya vibrasi kebaikan. Kebaikan itu Oh, kan lintas agama dan kebaikan serta merangkum mereka semuanya dan mengerti. Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dan untuk umat Buddha sendiri sih, khususnya tentang bulan ya, saya ingin mengatakan. Banyak banget artikel-artikel tentang bulan di Tipitaka atau Tipitaka. Tapi yang gampang dimengerti adalah dari Dhammapada 172 dan 173. 172 Dhammapada itu isinya adalah berbicara tentang siapa yang sebelumnya bermalas-malasan dan kemudian sekarang tidak malas lagi. Jadi artinya Dhammapada 172 berbicara tentang kemalasan. Tadinya bicara tentang malas, lalu kemudian sekarang tidak malas lagi. Ini adalah seperti bulan yang sudah yang bersinar dan terlepas dari awan gelap. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan tentang Dhammapada 172, tentang bulan yang sudah terbebas dari awan. Artinya, orang kalau rajin, di situ dikatakan, barang siapa yang meninggalkan perbuatan jahat, dan dia terus dan tekun melakukan kebaikan, dia juga disebut sebagai sosok bulan yang menerangi dunia ini, yang terbebas dari awan gelap. Jadi Dhammapada 172 dan 173 itu bicara tentang bulan. Satu adalah, dan mengapa dikatakan wajahmu seperti bulan, bersinar oh, dan bercahaya. Jadi sinar cahaya ini terpancar dari hati. Ketika hati kita sudah damai, hati kita sudah penuh cinta kasih, dan pancarannya itu nggak bisa bohong punya. Itu akan terpancar dari dirimu. Bukan masalah ganteng atau cakep atau kinclong atau glossy. Tetapi di sini adalah sesuatu yang inner beauty itu keluar dan refleksi daripada kebaikan itu, cahaya damai itu atau cahaya kebenaran akan terpancar dari dirimu. Nah, gitu. Ini ada pertanyaan apa oke. lagi? Suhu, saya mau nanya, itu tadi kan maknanya yang tentang kue bulan dulu nih ya Suhu ya. Itu yang Ya, pertama adalah berbagi, benar ya Suhu ya. ya, sharing, Nah, yang kedua adalah pesan atau doa. Ya Suhu, pesan. betul. Ya, Nah, apakah yes. ada lagi Suhu? Ada. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa merasakan rasa. Di dalam kue bulan itu ada banyak rasa. Nah, rasa-rasa ada yang rasa durian, rasa cempedak, rasa laki. Artinya kita tuh juga merasakan rasa. Rasa itu bisa dilihat bahwa di dalam kue bulan itu terdapat bukan cuma satu rasa. Hidup juga bukan cuma Eh, satu rasa. oh, Ada rasa asam, ada rasa manis, ada rasa pahit, ada rasa asin. Nah, ini rasa-rasa kehidupan juga. Jadi saatnya kita melihat cuka. Ya, sebentar ada telepon. oh iya, betul. Oke. Oke, jadi tadi teman-teman, makna dari kue bulan yang pertama adalah kue Halo, bulan harus dibagi-bagi. Jadi halo. misalkan Ya kita tuh. mendapatkan kue bulan yang besar, nah itu harus Ah, dibagi-bagi supaya setiap orang bisa merasakan rasa yang sama. Yang kedua adalah pesan atau kita mendoakan teman-teman kita. i- Jadi mungkin waktu iya. zaman dahulu kue bulan itu ditulis dengan pesan dan lain sebagainya, tapi untuk zaman sekarang kue bulan itu ditulisnya Mm-mm. mungkin dalam Indonesianya adalah sehat, lancar, Dari makmur, dan tadinya selamat. 16, Nah, 16. terus juga kue bulan memiliki arti yaitu eh, bermacam-macam rasa. Jadi hidup bukan cuma tentang satu rasa, hidup cuma bukan tentang Iya, bahagia, banyak tuh. tapi ada Hmm. pahit, ada manis, ada dan lain sebagainya. Jadi ketika kita hidup, kita bukan cuma Iya, itu yang merasakan udah satu rasa. disetujui. Oke.
Kata Iya, betul. Suhunya sedang angkat telepon dulu. Ada panggilan. Dia udah nggak ada uang makan lagi. Ya, mungkin teman-teman yang ingin bertanya silakan Nggak ada. langsung bertanya di kolom komentar karena nanti akan Iya. kita bacakan pertanyaannya Iya, dan akan langsung dijawab oleh Suhu. Oke, sudah kembali Suhu. Ya maaf, ada telepon. Oke Suhu. Ya. Oke. Oke. Lanjut Oke, sampai mana Suhu. tadi? Tentang rasa ya. Bagaimana kita rasa? Betul Suhu. Ya, rasa itu ya sama. Hidup itu tidak selamanya manis. Hidup itu juga tidak selamanya pahit. Jadi ketika kita merasakan rasa cuka, misalnya. Cuka itu asam kan? Nggak ada yang bisa makan cuka utuh. Tetapi kalau disiasati dengan makan sama bakso, dengan tempe, atau dengan yang lain, cuka itu sangat membantu nggak? Membantu enak, sekali. Ya, jadi rasanya enak. Artinya, apapun itu, kalau kita siasati dengan yang lain, akan menjadi sangat enak. Yang penting ada porsinya. Terus kayak misalnya, garam itu asin, betul ya? Garam itu asin. Tetapi kalau garam itu digunakan pas porsinya, kayak sayur tanpa garam, hambar ya, betul kan? Hambar sekali. Nah, tapi kalau dia dikasih porsinya yang pas, maka sayur itu akan enak gitu. Nah, jadi rasa-rasa juga harus selalu sama, manis. Kalau kita makan semuanya manis, kayak gula semua kita makan, rasanya sangat manis, tidak enak, bisa diambil. Tetapi kalau kita sedikit saja manisnya dicampur dengan rasa yang lain, maka itu akan jadi rasa pas, gitu kan? Nah, jadi paham ya? Jadi rasa itu selalu ada. Jadi rasa apapun dalam hidup ini itu real, nyata, dan kita nggak bisa menolak. Ini pahit, saya nggak suka pahit. Obat itu semuanya pahit, tetapi bermanfaat bagi hidup kita, gitu kan? Nah, jadi rasa itu yang paling satu adalah yang rasa dari sekian banyak rasa adalah rasa kebersamaan. Dalam kue bulan ada pesan rasa kebersamaan. Karena tadi kan udah potong-potong berbagai rasa, saling berbagi. Tapi ada satu hal yang paling penting. Kalau saya kecil ya? Iya betul. Suaranya kecil. Iya, suara kecil mau diapain? Coba. Oke. Kita ganti set. Oke. Kalau sekarang suaranya kecil apa enggak? Lumayan kecil tuh. Ya, udah gede ya. Halo. Suaranya gede ya. Ya, oke. Yang paling penting adalah rasa kebersamaan. Nah, rasa kebersamaan ini yang agak sulit. Jadi orang dulu itu bisa berkumpul ketika purnama. Karena dulu kan nggak ada listrik ya. Dulu nggak ada listrik. Jadi gelap banget kalau udah malam. Paling cuma cahaya lilin sama obor. Nah, ketika cahaya lilin dan obor ini menyala, maka rumah akan terang. Tapi kalau malam-malam itu semua gelap. Jadi ketika ada purnama dan kemudian orang melihat cahayanya terang banget dan bisa masuk ke dalam rumah, akhirnya orang ngumpul di luar rumah. Nah, ketika di luar rumah inilah sambil minum teh, sambil makan kue bulan, ada rasa di situ yang tidak sama, yang tidak ada lagi asin, asam, manis, tapi rasa kebersamaan. Nah, rasa bersama itu betul-betul bertukar pikiran, cerita, dan segala macam. Ya, oke. Lalu kemudian ada yang pesan yang terakhir adalah rasa syukur. Bahwa pada saat itu petani sudah berhasil manen semua panenannya, dan kemudian juga ada kesukacitaan dari semua orang untuk bersyukur. Bahwa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, Sangti, kata, terima kasih kepada leluhur, terima kasih para bodhisatwa. Dan terutama juga kalau di Mahayana, itu ada namanya Yaosefo, yaitu baik saja guru Buddha. Baik saja guru Buddha ini punya tanah sucinya namanya Luli Kuang Rulai Suci. Jadi Luli Kuang Rulai itu adalah kristal, alam kristal atau Laswardi. Nah, itu tanah sucinya terbuat dari kristal dan Laswardi semuanya. Dan kemudian ada bodhisatwa daripada Yaosefo atau baik saja guru Buddha ini punya dua bodhisatwa. Yang satu adalah Ye Kuang Pusa, yang satu adalah Re Kuang Pusa. Ye Kuang Pusa adalah cahaya bulan, bodhisatwa cahaya bulan namanya. Yang satu lagi Re Kuang Pusa adalah bodhisatwa cahaya matahari. Jadi Yaosefo ini, baik saja guru Buddha ini, Buddha pengobatan,
punya dua bodhisattva utama, yaitu cahaya matahari dan cahaya bulan. Artinya, kalau kita mau sehat, harus ada keseimbangan yin sama yang. Yin-nya adalah bulan, yang-nya adalah matahari. Maka ketika ini bersinergi, maka kita akan sehat. Dan Buddha Yosefo ini atau Buddha Baisaja ini khusus peduli buat mereka yang sakit dan memberikan cahaya mataharinya dan cahaya bulan untuk kesembuhan. Karena Bodhisattva Yekwang Pusa juga memberikan kita kebahagiaan gitu. Jadi ada rasa syukur di sini ya. Ada 4 tadi ya, rasa kebersamaan dan rasa syukur. Oke. Tuh, Ya. saya tanya nih, biasanya kan kue bulan di orang Menteng kan ya, Su. Misalkan kalau belum 3 tahun kematian ya, pasti disembayanginnya pakai kue bulan yang agak pipih gitu, Su. Lebih datar kue bulannya. Terus juga nggak ada isinya ya, Su, ya? Iya. Ya. Nah, itu maksudnya apa, Su? Ya, ini kita tradisi Benteng, khususnya masyarakat Benteng Tangerang ya. Ini juga tradisinya saya udah cari nih. Saya sampai ke Peking, cari riwayat-riwayat leluhur kita, juga di Fujian, di mana. Ini nggak ada yang sama dengan tradisi Benteng. Kayak tradisi Benteng ini khusus gitu. Jadi memang, atau mungkin di sana sudah tidak ada, atau berbaur asimilasi dengan tradisi setempat. Jadi kita lihat di Chungko ya, ini ada Sanjiao, namanya 3 ajaran besar, yaitu Konghucu, Taoism, dan Buddhis. Jadi Buddhis masuknya belakangan, karena waktu Buddha lahir dan Konghucu serta Taois itu mereka di tahun yang sama, 600-an sebelum Masehi. Nah, tapi kemudian agama Buddha itu baru masuk kemudian, setelah 600 tahun kemudian, masuk ke daratan Tiongkok. Dan ketika masuk ke daratan Tiongkok, ajaran yang paling kuat kan pada saat itu adalah Konghucu sama Taoism. Nah, jadi kita lihat Buddhis adalah bicara tentang semuanya, universal. Nah, kalau Taois bicara tentang vertikal, atas, alam atas, surga, dewa-dewa, makhluk-makhluk atas, dan bumi, dan alam. Jadi ini bicara tentang alam, bumi, bawah bumi, dan atas. Dan Konghucu itu bicara tentang horizontal, tentang bakti, tentang negara, tentang kebersamaan, tentang ya pokoknya tata negara, tata sosial, tata bakti anak dan orang tua, dan segala macam. Nah, jadi ini Konghucu ini horizontal. Jadi ada hukum tentang kematian. Nah, tata upacara orang-orang mati atau segala macam ya. Nah, itu di Konghucu. Contohnya begini. Kalau seandainya orang meninggal, itu nggak boleh kelihatan sedih, nggak boleh kelihatan bahagia. Jadi dia harus betul-betul menunjukkan rasa baktinya. Sedih sesedih-sedihnya, nangis senangis-nangisnya. Pakai baju pun harus dibalik biar orang tahu kalau seandainya kita meninggal itu, oh, ada yang meninggal ya. Orang langsung tahu dari bajunya yang terbalik atau dikasih tanda atau dikasih pita hitam atau apapun. Jadi sehingga orang lagi tahu dia lagi berduka. Jadi upacara kematian itu akan tragis-tragisnya begitu maksudnya. Betul. Karena sebagai bakti ya. Nah, terus juga makanan yang dipersembahkan juga harus tanpa rasa. Kalau ada sayur nggak boleh pakai garam. Terus juga kalau ada gula juga nggak boleh. Jadi artinya tawar. Makanya kalau lihat sembayangan yang dipakai tusuk-tusuk bendera biru itu semuanya kan nggak enak semua itu. Tawar semua kan. Ya, karena memang orang meninggal tuh nggak ada rasa gitu. Jadi sehingga mengingatkan kita ini lagi berduka gitu. Jangan pesta-pesta. Kalau pesta kan makanannya haus semua, enak semua. Nah, itu tradisi. Tapi kemudian ketika berbaur dengan Taoism ngajarin lagi. Ada makhluk-makhluk yang butuh makanan ini, makanan itu. Ada dewa-dewa yang harus disogok dengan sogok binatang dan sogok segala macam. Kayak dia senang ini, senang itu. Terus ada ucapan terima kasih, darat, udara, sama laut. Kalau laut itu berarti ikan. Kayak kita nelayan atau yang punya empang, itu bisa bersyukur dengan cara mempersembahkan ikan. Terus kalau misalnya di darat ya ayam. Terus kalau misalnya di udara itu kan sebenarnya burung. Nah, burung ya. Nah, akhirnya burung ini ayam karena ada sayapnya, burung kan kecil, ada sayapnya. Jadi ayam itu udah digantikan untuk yang udara. Terus yang darat jadinya bukan ayam lagi. Yang di darat gantinya babi gitu. Jadi itu sembayangnya pakai babi, ikan, sama ayam. Ayam kan darat sebetulnya, tapi simbol dari burung. Maka ayamnya, sayapnya harus dibekek. Nah, itu untuk Taoism. Nah, ketika Buddhis masuk ke dalam susunan masyarakat Tionghoa, itu mengatakan bahwa
kematian hanyalah satu titik. Kematian bukanlah sesuatu yang harus disedihkan atau sesuatu yang harus dihindari. Tapi kematian adalah proses awal kelahiran kembali. Maka jangan terlalu melekat, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu menangisi, jangan terlalu bagaimana. Nah, Buddhis mengajarkan keseimbangan di sini. Terus sembahyang kalau bisa jangan pakai daging. Kenapa? Karena kalau pakai daging itu ada makhluk yang dibunuh. Apalagi orang dulu kan kalau buat sembayangan itu miara sendiri. Jadi miara ayam, miara ikan, miara sapi, dan segala macam. Jadi dia miara. Kalau ada mau dipakai buat sembahyang baru dipotong dan dibunuh. Nah, itu berarti ada pembunuhan. Sudah ada kematian makhluk lain yang disebabkan karena pembunuhan saat itu. Jadinya memberatkan yang meninggal. Nah, oke. Jadi setelah paham ini, maka Buddhis ini mengajarkan kita simpel aja dalam kematian. Tidak usah sampai bersedih, sampai nggak ada garam, nggak ada rasa, nggak ada manis, nggak ada isi. Biasa saja, tetapi yang dipersembahkan adalah buah-buahan, makanan, dan minuman yang tanpa ada nyawanya di situ. Gitu. Nah, jadi di Tangerang sendiri udah bercampur. Kita ngejelas ini yang Konghucunya kah, yang Taoismenya kah, atau yang Buddhisnya. Tetapi intinya kan rasa bakti. Bakti kepada orang tua itu kuat. Jadi kalau di Benteng itu ya di Tangerang, kalau mejanya nggak banyak, makanannya nggak banyak, anaknya katanya nggak berbakti. Betul ya? Jadi kalau meja sembahyang sampai banyak banget, kalau perlu sampai ngutang gitu kan. Jadi kematian itu jadi membebani. Waktu hidupnya aja orang nggak pernah makan babi cin, nggak pernah makan udang pacet. Begitu mati baru dipersembahkan yang mahal-mahal itu, terbalik. Jadi artinya kalau Anda mau berbakti saat hidup, kasihlah orang tuamu yang masih hidup itu makanan yang enak-enak. Jangan pas udah meninggal baru dikasih makanan enak, nggak kemakan. Yang makan nanti keluarga ya sendiri berpesta. Betul. Kan. Nah itu, jadi itu hanyalah tradisi ya. Jadi tradisi ini mengajarkan kita semua ada maknanya. Oh, jangan pakai warna-warni. Jadi kebanyakan kuenya juga putih sama hijau aja gitu. Nah, betul, kalau zaman sekarang malah nggak begitu. Setelah orang tua meninggal, orang pada bilang, saya kerja suhu, saya nggak bisa begini. Udah selesai dikremasi, langsung pada balik. Ganti dari biru jadi berwarna, ganti dari putih jadi berwarna gitu. Jadi udah nggak ada lagi pakai setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun tuh nggak ada lagi di sini. Kayak kebanyakan ada yang 49 hari ganti, udah berubah warna. Ada juga yang habis dikremasi langsung dibalik ya. Ya, ini hanya penurunan tentang bakti aja ya. Oh dulu malah nggak boleh keramas loh. Kalau meninggal nggak boleh keramas. Ya, nggak boleh keramas, nggak boleh gunting rambut, kan bau. Itu kenapa tuh? Terus kan nggak boleh makan. Ya itu biar kelihatannya kita itu dalam keadaan duka, out-outan gitu. Tapi kan zaman udah berubah. Iya, Buddhis malah mengajarkan kebalikan. Kalau yang lain diajarin, kalau habis meninggal nggak boleh ke wihara, nggak boleh sembahyang, nggak boleh apa, semua. Justru terbalik, menurut agama Buddha saat meninggal itu selama 49 hari itu kita rajin melakukan kebaikan, baca doa, berdana, berderma kemanapun, dan kita malah harus ke wihara banyak baca doa buat leluhur. Sehingga leluhur arti yang meninggal itu terlahir langsung ke alam yang bahagia. Gitu. Jadi semua konsep ini harus, ya. Itu kan tadi tentang kue bulan ya, Su, ya. Terus kan baru bulan Mei ya, mungkin bulan kemarin ya. Ya. Cengbeng ya, Su, ya. Cengbeng ya. Cit gue, bulan kemarin, Cit gue bulan 7. Ya, Cengbeng bulan 4, April. Ya. Oke. Kalau itu gimana tuh, Su? Karena gini ya. Bulan 7 adalah Ghost Festival. Ghost Festival, kalau itu dari Taoism. Kalau dari agama Buddha, bulan 7 adalah Ulambana, atau bakti anak pada orang tua atau leluhur. Dengan kisah Moggallana menyelamatkan ibunya yang ada di neraka, dengan persembahan dana atau sanggadana. Jadi bulan 7 itu sesungguhnya adalah Sengcie Huansire, atau katinanya biksu-biksu Mahayana. Jadi bulan 7 itu, para biksu itu merayakan katina setelah wasa dari Waisak ya, setelah wasa. Dan kemudian, karena musimnya berbeda antara Cina dengan India tanggalannya, sehingga di Cungko itu udah mulai masuk panas, nah, jadi wasanya dimulai di situ. Nah kemudian saat itu bulan 7 adalah persembahan dana buat anggota sangga,
Sehingga pada saat itu kebaikan kan melimpah dan orang-orang itu ingat di bulan 7 banyak sembahyang. Taoisme mengatakan, oh ini Ghost Festival, pintu neraka dibuka. Sehingga leluhur-leluhur kita balik ke rumah. Ya nggak ada salahnya. Memang mungkin pada saat itu bulan yang sangat baik untuk berbakti. Sehingga alam-alam lain itu kembali ke rumahnya dan orang-orang Tiongkok semuanya pada sembahyang di bulan 7. Jadi bulan 7 itu semua pada sembahyang leluhur. Sehingga leluhur-leluhur kita pulang atau lihat. Nah, tetapi maknanya juga di sini adalah kita lihat Imlek. Imlek adalah diibaratkan dengan makan pagi. Jadi leluhur-leluhur kita makan pagi. Jadi Imlek itu adalah puji syukur bahwa tahun baru dimulai dan kita sembahyang pada leluhur itu tujuannya ini loh udah 1 tahun, ini loh persembahan makanan. Nah itu diibaratkan makan pagi. Cengbeng ibaratnya makan siang. Nah makan siang itu di cengbeng karena bersihin kuburan, bakti anak pada leluhurnya dengan membiarkan kuburannya menjadi bersih, jangan jadi kotor atau bahkan lupa. Sebetulnya nih makna dari cengbeng itu sendiri adalah dia selalu ingat sama leluhurnya. Jadi tahu di mana kuburannya, lalu masih mengunjunginya. Ada rasa bakti di situ, membersihkan kan bakti. Tapi sekarang orang semua udah pakai penjaga kuburan. Jadi setiap hari kuburannya, makamnya bersih terus sih sebetulnya. Nah, tapi anak-anak itu berkumpul untuk berdoa di situ supaya ingat loh, ini loh keturunan kamu, ada marganya, ada dari mana, asalnya dari mana. Anak-anaknya siapa, cucunya siapa, itu kan di bongpai ditulis gitu. Jadi jangan sampai lupa bahwa mereka pernah hidup. Nah, terus kita juga ada karena mereka. Bulan 7 adalah bulannya kebaikan atau senceh wansire, kita berbahagia. Karena di bulan 7 semua orang pada happy-happy karena bisa berbuat kebaikan kepada anggota sangganya. Jasa kebaikan yang happy ini dipersembahkan kepada leluhurnya. Sehingga semuanya bisa menerima kebahagiaan. Istilahnya patidana. Jadi bulan 7 itu disebut juga bulan patidana gitu ya. Oke. Jadi ada makan pagi, makan siang, dan makan malam katanya. Oh, seperti itu. Oke, tuh. Sebenarnya saya ada pertanyaan yang mengganjal sekali dari dulu ya, tuh. Mungkin sedikit di luar topik, tuh. Tapi mungkin masih berkaitan dengan yang namanya budaya Cina Tionghoa. Kalau kita ada sejit-sejit kayak sejit Kuangkong dan sebagainya, itu pasti kan ada kira. Nah, terus kan ada orang yang mungkin jadi tatung tusuk ini dikasih minum, sedangkan kan dia Kuangkong sendiri kan sudah mencapai tingkat kedewaan mungkin ya, suhu dan tidak lagi mengkonsumsi namanya alkohol dan tidak tusuk-tusuk seperti itu. Nah, kalau menurut gimana? Nah, ini juga harus dibedakan antara Buddhism sama Taoism. Jadi, tatung-tatung ini berakal kuat itu di Taiwan. Ya, sama di Tiongkok juga daerah selatan. Nah, apakah ada seperti itu? Ya, ada. Apakah ada dewa yang seperti itu? Ya. Apakah ada dewa yang masih membutuhkan minuman? Ya. Kenapa? Mereka hanya baru dewa level 1 atau Catur Maharajika. Jadi, Catur Maharajika adalah surga tingkat pertama. Bentuknya manusia besar-besar, dan kemudian masih bisa berperang, masih punya sifat seperti manusia, masih mau menang, masih mau senang-senang. Nah, ini adalah surga tingkat pertama. Jadi, kayak Catur Maharajika. 4 raja dewanya, atau 4 raja dewa di Catur Maharajika, ya, itu Setatian Wang namanya. Itu udah bodhisatwa. Mereka udah level pusa, udah level bodhisatwa. Level bodhisatwa itu sudah tidak mabuk-mabukan. Nah, mereka menjaga bumi dari 4 penjuru. Tapi anak buahnya, sama di Catur Maharajika juga. Anak buahnya itu banyak banget. Nah, itu kayak misalnya, kamu ini jenderal perang. Zaman dulu jenderal perang ya. Nah, terus meninggal. Saat meninggal lahir di surga kan. Tapi sifat kebaikan kamu untuk negara perlu dipertimbangkan. Karena kamu termasuk hero atau pahlawan. Nah, karena banyak banget jenderal-jenderal perang atau prajurit-prajurit perang yang terlahir di sana dan masih ingin menjaga bumi, menjaga manusia. Karena tugasnya mereka kan pengen naik level terus. Mereka yang di alam bawah, di surga tingkat bawah itu juga pengen naik ke alam yang bahagia. Tapi harus melaksanakan banyak punya atau kebajikan. Nah, kebajikan ini didapatkan dari ya berbuat baik. Di surga nggak bisa berbuat baik, bro. Di surga semuanya happy-happy semua, bahagia semua. Maka ada beberapa dari mereka itu turun ke alam manusia untuk membantu. Nah, ada dewa-dewa tingkat rendah banget.
ini masih suka pujian, masih suka dikucang-kucang, ditepuk tanganin, masih suka minum, masih suka apa ya, karakter mereka tidak berubah. Nah, tapi Kuan Kong itu kan kita kenal. Kuan Kong memang Kuan Yi itu memang hero. Dia di Samkok 3 negara, dan Kuan Kong setelah meninggalnya itu dipenggal, lehernya hilang. Bukan ke leher, kepalanya hilang. Jadi kepalanya itu tidak ada, badannya aja yang dikubur. Nah, akhirnya Kuan Kong itu pada saat itu marah. Dia pergi ke satu wihara di mana ada satu Master Zen di situ. Dia bilang, "Woi, di mana kepalaku? Di mana kepalaku?" Terus Master Zen itu berkata, namanya siapa? Saya kok jadi blank, lupa. Master Zen berkata, siapa kamu? Kuan Yi, dia bilang. "Ya, aku dipenggal kepalaku." Terus dia bilang, "Loh, sekarang yang ngomong sama saya siapa?" "Saya, Kuan Yi." "Terus kamu jalan ke sini bisa lihat?" "Ya, ini nyampe." "Terus masih butuh kepala." Gitu kan. Bisa ngomong, bisa lihat, masih butuh kepala. Baru sadar dia tercerahkan. Oh iya, yang nggak ada kepala itu mayat kamu, jasmani kamu, fisik kamu. Tetapi kamu sendiri sekarang punya kepala, orang badannya sudah berbeda kan. Tapi kemelekatan dia terhadap badan terakhirnya adalah tanpa kepala, sehingga dia berpikir dia jadi makhluk pun makhluk tanpa kepala. Padahal sesungguhnya dia sempurna. Kuan Kong tercerahkan, dan di saat itu dia memohon untuk dilakukan tisarana atau 3 perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akhirnya Kuan Kong pada saat itu menjadi upasaka. Lalu saat itu Kuan Kong berkata dan bertekad. Namanya dia disebut sebagai Cielan Pusa atau disebut juga sebagai Sanggarama ya. Nah, jadi Cielan Pusa, kamu ini telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mulai saat ini jagalah wihara-wihara yang membutuhkan. Nah, jadi disebut dia penjaga Dharma atau Dharma Lokapala. Jadi dia disebut sebagai penjaga Dharma karena dia bertekad untuk menjaga orang baik, menjaga wihara dari segala macam. Nah, Kuan Yi ini sesungguhnya dia sudah pusta dan dia sudah tidak lagi berperang, tidak minum arak dan tidak apa. Dia sudah punya tempat yang tinggi. Oke? Dia nggak bakalan badannya muncul di wihara, nongkrong di wihara, nungguin wihara, enggak. Tetapi tekadnya dia sebagai pusta, dia akhirnya dimuliakan oleh semua jenderal-jenderal perang di bawahnya, dewa-dewa ringan atau dewa-dewa rendah yang punya idola itu Kuan Kong. Jadi setelah kematian mereka, karena waktu hidup mereka Pai Kuan Kong, Kuan Yi, mereka semua bertekad untuk menjaga seperti mengikuti jejak Kuan Yi. Nah, mereka inilah yang tersebar di semua penjuru yang bisa bilang ini Kuan Kong, ini Kuan Kong, itu Kuan Kong. Ini Dewa Kuan Kong, wihara Kuan Kong, tempat Kuan Kong. Nah, jadi bukan Kuan Kong yang sesungguhnya. Cielan Pusa berada di alam bodhisatwa. Tetapi fans club. Kayak Kuan Yin juga sama. Kuan Yin mana ada lagi yang pakai ning kemasukan macam-macam. Kuan Yin itu pusa, elegan, anggun, dan dia sudah berada sekarang lagi ngajar di surga Sukawatinya Amitabha Buddha. Jaraknya sangat jauh sekali, 10 triliun tanah Buddha. Tidak terjangkau dari sini, tetapi bila Kuan Yin, kita siangin dengan Kuan Yin, kita memuja Kuan Yin, kita memiliki cinta kasih seperti Kuan Yin, kita bertekad, saya akan mempraktekkan cinta kasih saya kepada semua makhluk. Saat itu terjadi, kamu juga adalah Kuan Yin. Jadi makhluk-makhluk rendah ini yang meninggal, Kuan Yin Fans Club ini setelah meninggal, dan dia ingin melakukan paramita, pengembangan kebaikan, sehingga mereka menyebar di seluruh dunia. Nanti suatu saat ada paukau, ada laporan ke Kuan Yin Pusta. Ini orang baik loh, ini saya pernah bantu, saya segala macam. Jadi itu semua dewa-dewa itu hanyalah masih dewa tingkat rendah. Kalau udah dewa tingkat yang kedua yaitu Tawatimsa. Tawatimsa juga masih ada kesenangan duniawi, masih ada yang disebut Raja Dewa Sakra. Kalau kamu nonton Sun Gokong, nah di sana jelas Raja Dewa Sakra itu Tian Tikong atau Giok Hong Siang Te atau I Huang Tati. Itu makhluknya sama. Indra Dewa Raja kalau di India. Jadi Dewa Indra dia di Tiongkok dia bernama I Huang Tati atau Raja Giok, Kaisar Giok. Nah, surga tingkat kedua masih bisa ngurusin bumi, masih bisa menjawab bumi. Tapi yang punya perang dengan Asura, karena Asura pun sebenarnya tinggal di Tawatimsa dulu. Jadi Asura ini juga setengah dewa. Mereka itu semi-devil namanya. Mereka itu god juga, setengah dewa, setengah manusia,
setengah dewa dan setengah asura gitu ya, maksudnya sifatnya. Karena mereka dulu senang mabok-mabokan, turunlah ke bumi para asura itu. Jadi asura ini sebenarnya di atas Catur Maharajika. Paham ya? Asura, jin yang besar. Jadi kesaktian mereka sesungguhnya di atas juga daripada kemampuan Catur Maharajika. Nah, tetapi para asura ini tidak semuanya jahat juga. Ada asura yang baik, ada asura dewa namanya. Ada asura-asura, nah ini yang jahat. Ada juga asura manusia, artinya manusia yang sifatnya seperti asura, marah mulu, suka nantangin orang, suka ngajak ribut, suka ngajak berantem. Nah itu manusia tapi sifatnya asura. Ada juga asura tiracana, itu binatang-binatang ya, badannya besar-besar, sifatnya juga mau berperang, bukan kanibal, apa itu namanya, yang suka memakan makhluk lain juga itu. Nah di situ. Jadi kita lihat alam surga 1 dan 2 itu masih bisa berperang. Jadi Catur Marajika perangnya sama siapa? Sama Asura. Karena Asura itu sebenarnya dia rumahnya di surga, tetapi Asurinya itu tinggalnya di surga. Dewa Saka menikah dengan Asuri, sehingga Asuranya ngamuk, marah-marah. Jadinya yang berperang antara dewa dengan Asura, yaitu Catur Marajika dengan Asura. Nah, Asura juga banyak tuh yang nyamar-nyamar menjadi dewa, ya ingin membantu orang juga ada. Yang baik kan tadi saya bilang, Asura yang baik juga ada, Asura yang jahat juga ada. Jadi yang kayak ditusuk-tusuk itu benar nggak Su? Benar, ada dan punya kemampuan, iya. Dan apakah mereka dewa? Iya, tetapi masih butuh seperti itu, eksistensinya seperti itu. Kalau dewa tingkat atas, udah dewa Yama, itu tugasnya di neraka atau kematian, dewa kematian dan segala macam. Tusita udah nggak ngurusin dunia, Tusita itu hanya ngurusin diri sendiri, ngurusin kebahagiaan sendiri, ngurusin dengan kenikmatan yang pernah didapatkan semasa jadi manusia di bumi ini. Jadi surga tingkat keempat itu hanya kebahagiaan sekali. Itu pun dibagi dua, ada luar, ada dalam. Dalam itu tempat Milevo atau Maitreya Bodhisattva berada. Nah, di situ nanti yang lahir di dalam itu, yang berjodoh, kalau Maitreya turun jadi Buddha di bumi ini, nanti setelah usia manusia rata-rata 80.000 tahun, Maitreya turun, nah yang tinggal di Tusita bagian dalam itulah akan lahir kembali bersama Maitreya menjadi siswa-siswa utama. Jadi para arahat. Nah, nanti yang lahir di Tusita bagian dalam. Kalau Tusita bagian luar, itu hanya happy-happy aja. Terus para Nimita Wasawati, Nimanati dulu ya, baru para Nimita Wasawati. Itu surga udah kebahagiaan, hampir setengah pikiran. Penciptaan dan pikiran, hampir. Mereka hanya menikmati kebahagiaan sendiri. Dan udah nggak ada lagi gender, alat kelamin, udah nggak ada. Nah, nafsu pun udah hampir dikatakan berkurang sekali. Nah, nanti di atasnya itu alam Brahma. Nah, surga tingkat ke-7, 8, dan seterusnya sampai surga ke-26. Jadi agama Buddha surganya ada 26, banyak. Ya, 20 alam Brahma. 20 alam Brahma hanya milik mereka yang senang meditasi. Mereka yang senang meditasi, mereka yang senang jana, mereka yang senang tapa brata, mereka yang senang semedi. Cuma itu doang penikmat surga dari alam-alam ke atas. Oke. Yes. Oke. Jadi ini nggak ada masalah. Itu benar ya tuh ya? Ya benar. Ya benar. Dan itu memang bisa, mereka bisa mengobati, mereka bisa membantu. Niatnya adalah mereka menjaga, protektor. Tetapi mereka juga butuh karma baik, butuh kebaikan. Nah, makanya bukan segalanya itu. Tetapi mereka mau menolong supaya mereka terlahir di alam yang lebih bagus. Oke. Tuh mungkin karena kita sudah di penghujung acara ya, tuh mungkin tersisa 5 menit lagi waktu kita. Mungkin ada penutup atau pesan-pesan dari Su yang ingin disampaikan kepada yang sedang menonton. Ya, bulan itu akan selalu bersiklus. Dari Upawasata kita lihat ya. Setiap hari Upawasata itu di gelap bulan, tanggal 1 lunar gelap bulan. Tidak ada bulan yang terlihat. Bukan bulan yang nggak ada. Bulan itu masih ada. Tapi cahayanya itu tidak terpantul. Karena posisi bumi dan bulan dan matahari, buminya ada di tengah. Sehingga bulannya tidak kelihatan. Ketutup bumi. Jadi pantulan sinar matahari tidak nyampe bulan. Itu adalah bulan gelap. Dari bulan gelap
beranjaklah lalu kemudian sampai bulan sabit, bulan-bulan terus sampai terang, sampai purnama. Ketika purnama ini posisi matahari betul-betul menyinari bulan secara sempurna. Sehingga kita bisa melihat dengan kesempurnaan bulan itu sangat terang. Dan kemudian bulan juga selalu ada, tetapi pergeseran rotasi, revolusi, dan semuanya menggeser cahaya bulan sehingga kecil-kecil dan kemudian sehingga gelap kembali. Itu satu siklus. Kehidupan kita juga demikian. Hidup lahir, hidup lahir, hidup lahir. Saat kita tidur, kita sudah mati sebetulnya. Dan kita bangun, kita juga sudah hidup. Jadi satu hari adalah masa kita hidup dan mati. Karena to be continue, jadi kita kesannya hidup terus. Ya, jadi pada saat bangun masih bernafas, saat kita bangun masih bernafas. Jadi selama kita belum betul-betul mati, setiap hari satu siklus bulan, dari 24 jam itu, bulan dan matahari saling berganti, kita masih ada kehidupan satu hari. Satu hari, satu hari, satu hari, satu tahun. Itu 365 hari. Satu bulan cuma 30 hari. Jadi 2 kalinya bulan berproses, dari gelap sampai gelap lagi. Itu 12 kalinya, itu 1 tahun. Sehingga kita juga berpacu dengan waktu. Selama 1 tahun ini, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan? Selama 1 bulan ini, berapa banyak kebaikan yang kamu lakukan? Dalam 1 hari ini, berapa banyak kebaikan yang kamu lakukan? Kalau kita nggak yakin dengan kebaikan kita yang sangat banyak, jangan pernah yakin kita bisa terbebas dari penderitaan. Apalagi mau masuk surga. Susah, Maka daripada itu, lakukanlah vibrasi kebaikan setiap saat, setiap momen. Bantulah semua orang yang sedang menderita, dan berbagilah kepada siapapun. Maka kamu tidak pernah akan kekurangan. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Terima kasih, Bu. Om Tomo, Bu. Ya, terima kasih. Tomo. Oke, teman-teman, sekian dari kami berdua. Jangan lupa saksikan terus Vibrasi Kebaikan setiap jam berapa, Su? Oh, jam 11.01. Senin sampai Jam Sabtu. 11. Oke, jam 11.01 dari Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa juga saksikan acara Dansa Parawita setiap hari Jumat pukul 20.00 atau jam 8. Dan setiap hari Sabtu jam setengah 8 malam. Setiap hari Minggu jam 1 dan jam 4 sore. Oke, terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan. Udah ya.